datang dari Dusun Kasuran, Sleman, Yogyakarta. Di dusun yang tenang ini tertanam keyakinan turun-temurun adanya larangan tidur menggunakan kasur kapuk. Larangan ini berawal saat Sunan Kalijaga singgah di tempat ini berabad silam. Saat itu beliau kena teluh dengan media kasur. Sejak itu beliau melarang warga menggunakan kasur. Entah mengapa larangan ini melegenda turun-temurun sampai sekarang. Bu, saya kan mendengar ya bahwa di dusun ini kan katanya nggak boleh memakai kasur. Nah itu kenapa Ibu? Dulu pernah di sini disinggahi oleh Kanjeng Sunan Kalijogo. Memang pada waktu itu syiar agama Islam. Jadi waktu Kanjeng Sunan masuk di dusun ini sudah ada agama lain di situ dan ada juga ketuanya. Oh, iya. Itu namanya Soncon Dalu. Ya, terus karena tidak suka atas kedatangan Kanjeng Sunan itu, lalu kasur yang ditiduri oleh Kanjeng Sunan itu dikirimi santet sama Soncon Dalu itu. Nah, setelah dikirimi santet, setelah Kanjeng Sunan bangun itu badannya panas. Kemudian Kanjeng Sunan tahu kalau memang baru disantet sama orang di situ. Tapi Kanjeng Sunan tidak membalas. Singkat ceritanya malah Soncon Dalu itu merasa tertegun, merasa kagum dengan kepribadian Kanjeng Sunan sehingga dia masuk Islam. Tak sedikit warga menyaksikan akibat dari larangan tersebut. Yang sungguh-sungguh terjadi itu ada, tapi percaya bisa, enggak masalah. Yang jelas yang menitahkan ada. Nah, lantas itu kejadiannya kok kasur-kasur datang, udah dipasang kok. Ya entah anak itu enggak sepertinya tidurnya di situ ya enggak kok, kelihatannya ya enggak. Iya, yang sakit itu anaknya atau orang anaknya ya kok kelihatannya itu kok enggak panas, enggak apa, kok hanya dia itu kok melumpuh. Lantas ininya kok enggak. Pun Pak, sekarang digawa di rumah sakit mawon 28 hari. Terus akhirnya dibawa ke rumah sakit sembuh? Iya, sembuh dibawa pulang. Yang menarik, ada sebuah makam bernama Kiai Kasur di areal makam kampung. Apakah semua ini ada hubungannya? Malam ini kami akan menelisik lebih dalam cerita di balik Dusun Kasuran yang terdapat di daerah Sleman, Yogyakarta. Konon katanya jika ada orang yang memakai kasur di dusun ini, maka akan tertimpa musibah. Benarkah demikian? Bagaimana mengenai mitos atau cerita yang berkembang di masyarakat sekitar sini tentang kasur yang tidak boleh dipergunakan di dusun ini? Yang menarik perhatian saya adalah dari mana awal cerita ketika ada seseorang penduduk di desa ini yang tidur memakai alas kasur, maka dia akan tertimpa musibah. Ini pasti ada satu yang mengawali kejadian itu. Ada apa sebenarnya di balik dari cerita mitos yang beredar di tengah masyarakat sini. Terus ada sesosok kakek-kakek yang saya cukup menarik, yang mudah-mudahan nanti bisa kita ajak untuk dialog melalui proses mediumisasi. Karena dari awal saya datang ke sini itu dia selalu mengatakan saya iki Mbah Kasur gitu. Baik, mungkin bisa kita lakukan mediumisasi? Boleh, silakan. Ya. Saatnya menggali informasi lewat mediumisasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Anda bisa bicara? Bisa bicara sebentar nggak? Oh, mau duduk sini. Oh, iya. Anda penghuni pohon ini? Bisa bicara dengan kami? Pentingannya Jawi, Mbak? Mau mencari tahu Mbah asal-usul Dusun Kasuran yang katanya mitos yang nggak boleh pakai kasur tuh gimana Mbah? Mbah bisa bahasa Indonesia nggak?
Sayang, paham bahasa makhluk ini Indonesia? tak bisa bahasa berkomunikasi dengan kami. Bahasa Jawi nggih? Iya, iya, Pak itu. Tadi saja, seseorang sudah kehilangan kendali. Jangan. Ikutin. Ini tiba-tiba ada warga yang mediator juga yang mengalami kesurupan. Saya butuh lampu. Ini Mbah ngerti nggak nih apa yang saya omongin? Enggak. Tapi Begitu tadi anda keluar dulu deh ya. Assalamualaikum. Anda siapa? Tiba-tiba masuk ke tubuh ini. Paham bahasa kami? Saged ngendikan, Mbah. Kagungan asma mboten? Kami ingin tahu cerita tentang mitos yang berkembang di Dusun Kasuran. Itu Mbah bisa cerita nggak pada kami? Anda ini salam. Tadi saya Anda salah. nggak mendengar kali. Iya. Kalau boleh tahu, Anda ini yang bersemayam di bagian mana di lokasi ini? Saya tertarik sekali dengan mitos yang beredar di desa ini gitu, yang membuat masyarakatnya itu takut kalau tidur memakai kasur gitu. Apa itulah Anda? Wiris dadi tugas jin sing randuwe kepercayaan. Sudah lama tinggal di kawasan ini. Mbak tahu nggak nama Dusun Kasuran itu diambil dari mana, Mbak? Kuwi asline pepeling. Pepatah yang dimaksud itu seperti apa? Bayane menungso. Kuwi dadi siji manunggal karo siti rawuh atas Filosofinya maknanya apa itu? Iya. dan menungso karo lemah. Waktu Anda pertama kali ke tempat ini, apa namanya sudah Dusun Kasuran? Itu maksudnya apa itu geleng-geleng? Dan yang melarang itu siapa pertama kali? Ada kejadian apa gitu tentang pelarangan itu sehingga menjadi sebuah keyakinan oleh masyarakat sini? Menungso wis laliran. Kabeh terus didadekake salah kaprah. Sing rati ngerteni dadi salah. Sing biyene bener iso disalah. Kuwi mergane menungso sing wis laliran. Emang seharusnya seperti apa? Cerita yang sebenarnya, Mbak. Dunia diciptake Gusti. Kanggo menungso lan makhluk liyane. Dhewe tunjuk ngopeni lestari. Mbak, saya juga dengar kalau cerita kalau misalkan Dusun Kasuran itu dulunya yang menama itu karena ada cerita dari Sunan Kalijaga yang melarang gitu, Mbak. Karena dulu kasurnya itu kena santet. Itu benar nggak, Mbak? Aku mau wis ngomong menungso lemah ya aja eneng cara. Jadi itu nggak ada kaitannya dengan cerita dari Sunan Kalijaga itu? Apa Kanjeng Sunan sendiri yang memberikan perumpamaan itu? Anda tahu bahwa Kanjeng Sunan pernah ke tempat ini? Anda bersama siapa sih tinggal di lokasi ini? Mbak, kenapa, Mbak? Mbak ngapain? Nampaknya mediator ini takut memberikan informasi. Aku mencintai diserang. Diserang siapa, Mbak? Ada yang nggak suka Anda bercerita? Mengkala aku mencintai. Terpaksa mediator disadarkan. Tiba-tiba Assalamualaikum. Anda siapa? tetap di dua dunia. Apa Anda mau yang tadi? Makhluk yang masuk tadi. Anda siapa? Sesosok makhluk merasuk ke raga ini. Apa Anda mau yang tadi? Makhluk yang masuk tadi. Mau kemana, Mbak? Mbak, sini aja. Mbak sekarang bisa bicara?
Bisa cerita ke kami? Bisa cerita ke kami mengenai asal-usul nama Dusun Kasuran? Zaman orang-orang di padepokan. Itu padepokan siapa, Mbak? Kanjeng Kanjeng Sunan. Sunan. Sunan Kosong. Dia itu menetap di sini menyebarkan agama Islam atau bagaimana? Semua sampai Sunan Joko. Terus hubungannya dengan nama Dusun Kasuran itu apa, Mbak? Aku enten padepokan di sini oleh padepokan Kasuran. Iya lajeng terus. Yen santrinipun santen riki iku disantet sedaya. Yang nyantet siapa, Mbah? Santen piruan semireng. Yen sing boten kena itu kan dilongken menawi boten ngagem kasur. Tapi Mbak, yang memberi nama Dusun Kasuran itu siapa, Mbak? Apakah Sunan Gesangnya? Apakah Sunan Kalijaganya? Niku asline saking wong-wong do ngomong kasuran sesuai dadi kasuran niku. Sebenarnya datangnya penyakit itu dari siapa sih, Mbak? Apa niku sing dalanke pun Gusti. Mbah, tapi di sini ada perbedaan, nggak boleh pakai kasur kapuk dengan kasur busa. Iya. Jadi niku kasur antene kasur kapuk. Saiki mboten ngertos. Tapi kalau dialihkan ke kasur busa gitu atau kasur air misalnya gitu, Ya nono ora apa-apa. Kepercayaan wong. Oh, kepercayaan. Gitu. Ada nggak makhluk sejenis Anda gitu loh yang coba iseng jahil gitu ketika melihat masyarakat tidur memakai kasur kapuk, dijailin, diberikan rasa sakit atau diberikan cekcok ribut? Ada nggak dari sebangsa Anda yang melakukan itu? Pangeran wi nyiptake Itu makhluknya? warna loro. Iya. Itu Apa makhluknya aja itu yang apa dua tuh, itu? Mbah? Wong kepengen ono jin sing becik karo jin sing ala. Oh gitu ya. Padepokan Kasuran itu didirikan memang betul namanya Kasuran atau sebelumnya itu Sebelumnya itu bukan nama Kasuran padepokan itu? Jadi namanya apa, Mbah? ini padepokan Al-Asor. Anda mau keluar? Nggih. Cukup memberi informasi, mediator disadarkan. Namun kami melanjutkan mediumisasi. Kali ini ada makhluk garang menguasai raga mediator. Sekarang dia malah menyerang. Ya, Assalamualaikum. Bisa tenangkan diri Anda. Kenapa Anda tidak suka dengan kehadiran kami di sini? Ini Anda siapa sih? Iya. Kami menginginkan informasi. Kenapa masyarakat di sini takut gitu ketika mereka tidur memakai kasur? Yang ditakuti adalah datangnya berbagai macam musibah. Anda ada hubungannya dengan mitos tersebut? Apa sih kira-kira reaksi yang akan Anda lakukan ketika masyarakat sini berubah? Mereka menggunakan kasur sebagai alas tidur mereka. Kenapa takut dilupakan? Memang Anda pemimpin di sini atau gimana? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mari, lampunya. Terus ketika ada masyarakat yang tidur memakai kasur, lantas dia sakit, apakah itu ulah Anda yang memberikan penyakit gitu? Iya. Anda memberikan rasa sakit itu seperti apa saja contohnya? Dan Anda tentu mempunyai pengikut ya? Nggak melakukan sendiri? Apakah Anda ada hubungannya dengan kejadian berapa ratus tahun yang lalu Iya. ketika
terjadi apa namanya? Pertikaian antara Kanjeng Sunan dengan lawannya. Apakah Anda ikut andil terhadap kasur tersebut? Jadi Anda yang mencoba untuk mencelakai Kanjeng Sunan begitu? Melalui perantara kasur tersebut. Sehingga Anda membuat sebuah opini untuk tidak boleh memakai kasur gitu. Ada kaitannya tidak sih dengan makam kasur itu? Tapi apa betul kasur itu pernah ditiduri atau dipakai oleh Kanjeng Sunan ketika berada di tempat ini? Sebenarnya yang melarang itu siapa sih? Dan Anda ingin keyakinan itu tetap bersemayam di masyarakat dusun. Dan kalau ketika ada masyarakat yang coba melanggar itu, apa yang Anda lakukan? Tenono, kowe seksine kabeh ya. Kowe seksine kabeh. Sopo sing maning langgar? Walaupun Anda dilawan dengan keimanan, Ayo. coba kita buktikan ya. Sepertinya bakal ada pertarungan di areal makam ini. له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس. Alhamdulillah, keadaan bisa Apa yang dikendalikan. Anda rasakan dengan ayat-ayat Allah tadi? Anda tidak mau ngalah? Ya, walaupun pasukan Anda banyak, tetapi pasukan Allah lebih banyak. Ikhtiar tak. Oh, nggak bisa begitu. Yang ada Anda yang saya bawa nanti. Mediator pun disadarkan. Namun kami masih butuh informasi. Tetap dua dunia. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mana apa? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Mana apa? Anda siapa? Simbah Kasur. Kenapa sih dinamakan Mbah Kasur? Manusia saja yang nyebut-nyebut aku Simbah Kasur. Jadi Mbah tahu dong kenapa asal-usul dusun ini dinamakan Dusun Kasuran. Ya, Mbah ngantuk. Iya. Keturut digugah wae. Emang jamnya tidur ini, Mbah? Lah iya. Mbah tadi belum jawab pertanyaan saya, Mbah. Asal-usulnya kenapa, Mbah? Namanya Dusun Kasuran. Sebenarnya itu tidak ada apa-apa. Ya manusia saja yang menyebutnya Kasur. Tapi kan pasti ada akibat, pasti ada penyebabnya. Nah, kenapa kok ada istilah kasur gitu? Ya Kasur dikubur di jenenge Simbah Kasur. Itu kalau saya boleh tahu itu kasurnya siapa, Mbah, yang dikubur? Ini aku singkat mawon ya. Sepertinya banyak informasi Tidak tergali panjang-panjang. dari malam ini. Aku mau naik tenan iki.
Wayahe turu. Biyen zamane Siapa Mbah? Sunan Kalijaga. Cara wayange gulat padu antara karo wong Hindu. Mung 40 dina tok anjuk lunga meneh. Yang pergi siapa? Sunan Kalijaga kuwi mung 40 dina tok teng mriki. Mbah, tadi kan Mbah cerita kalau Sunan Kalijaga berantem ya, berkelahi ya. Itu sebabnya berkelahi itu kenapa Mbah? Biasa ora entuk niku napa arane maringi wejangan-wejangan agama. Beliau sama siapa ke sini, Mbak? Sendiri aja atau Iku dhewean. Di sini kan beredar cerita katanya kalau ada larangan memakai kasur itu terkena musibah. Udah kaitannya nggak Mbah? Sebenarnya itu ndak ada. Monggo mawon nek nganggo kasur. terus kenapa kok ketika ada warga gitu yang memakai kasur busa lantas nggak berapa lama dia dihinggapi sakit, ada aja musibah gitu. Pun wayahe mestine Mbak, kalau cerita itu ada kaitannya nggak sih Mbah dengan makam Mbah ya? itu sebenarnya tidak ada, hanya manusia saja rasa ketakutan. Nah kalau dia misalnya menziarahi makam Anda yang pada hakikatnya isinya itu kasur, itu gimana jadinya itu? Ambu. Edan kabeh. Jadi doanya gimana ya? Iya. Dungane ya turu. Mbah, tadi kan ada makhluk yang cerita katanya nama dusun Kasuran itu diambil dari nama Padepokan Kasuran. Itu benar Mbah? Tadi kita sempat berbicara tentang sejarah apa nama desa Kasuran, asal muasal segala macam, kenapa dinamakan desa itu gitu. Tadi ada beberapa mediator yang menjelaskan tentang hal tersebut gitu. Walaupun memang nggak ada bukti sejarahnya, cuman ya ini sebagai sebuah wawasan, sebuah wacana terhadap diri kita gitu. Bahwasanya memang desa Kasuran itu identik dengan sebuah benda yang namanya kasur gitu, seperti itu. Cuman hikmahnya yang bisa kita ambil gitu loh. Hendaknya ketika kita memohon pertolongan, mintalah kepada Allah. Ketika kita memohon perlindungan, mintalah kepada Allah. Baik Pak Hakim, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.